Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. ZenBook memang selalu jadi lini premium untuk seri laptop tipis tapi powerful dari Asus. Dan yang kali ini ada di depan Master adalah Asus ZenBook S13 OLED UM5302T. Sesuai namanya, laptop ini menggunakan layar OLED berukuran 13 inci. Selain layarnya yang menggunakan panel OLED, laptop ini juga sudah membawa spesifikasi up-to-date 2022, yaitu sudah menggunakan AMD Ryzen 7 6800U mobile processor. Dan ini adalah spesifikasi lengkapnya. Packingnya bisa dibilang cukup simple dan elegan. Dalam kotaknya ada banyak partisi di mana kamu bisa mendapatkan laptopnya, charging adapter, kabel USB Type-C to USB Type-C, terus ada adaptor USB Type-C to Type-A. Karena semua portnya sudah menggunakan USB Type-C. Desainnya ini sangat simple dan elegan. Ada 4 pilihan warna yang bisa kamu pilih, mulai dari Powder Blue, Refined White, Aqua Celadon atau silver agak hijau dikit gitu, dan Prestige Beige Pink kali ya. Kebetulan yang master review kali ini adalah berwarna Aqua Celadon. Untuk mobilitas, laptop ini enak untuk dibawa-bawa karena memiliki ukuran yang ringkas dengan panjang 29,67 cm, lebar 21,05 cm, dan tebal 1,49 cm. Kemudian Asus mengklaim bahwa ini adalah laptop 13 inci 2,8K OLED paling ringan di dunia dengan berat hanya 1,1 kg aja. Untuk build quality nggak perlu diragukan lagi. Sasis Asus ZenBook S13 OLED terbuat dari bahan magnesium aluminium alloy dan sudah lulus uji sertifikasi military grade US 810H. Tidak heran ya, jika laptop ini bisa sangat ringan tapi juga kuat. Selain itu, Asus ZenBook S13 OLED juga dilengkapi dengan Asus Antibacterial Guard yang membuat permukaan laptop ini tahan terhadap bakteri dan sudah bersertifikasi ISO 22196. Keyboard di laptop ini memiliki backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Jarak antar tombolnya terasa pas karena memang ukuran tiap key-nya sudah berukuran full size. Serta memiliki travel key 1,4 mm yang terasa cukup dalam meski ini laptop tipis. Tombol powernya memiliki frame silver yang berfungsi juga sebagai fingerprint sensor. Pada area touchpadnya masih terdapat fitur number pad yang dapat diaktifkan dan dimatikan dengan cara tekan pada sisi kanan atas touchpad. Pada bagian kiri atasnya memiliki fungsi pengatur kecerahan numpad. Jika di slide ke kiri dapat langsung membuka aplikasi kalkulator. Laptop tipis umumnya memang memiliki port yang terbatas dan tidak terkecuali laptop ini. Pada sisi kiri ada 1 port USB Type-C. Di sisi kanan ada 2 port USB Type-C dan 1 port audio jack ya. Semua port USB Type-C-nya sudah support display output dan power delivery ya. Dari namanya aja udah jelas bahwa panelnya menggunakan panel OLED yang dapat merespon multitouch input berukuran 13 inci dengan resolusi 2,8K yang mendukung HDR 550 nit bersertifikasi VESA Display HDR. Laminasinya glossy sehingga membuat gambar terasa semakin kinclong meski jadi reflektif. Akurasi warnanya tinggi, sudah tersertifikasi Pantone validated juga dengan color gamut di 100% DCI P3. Layarnya ini dapat mengurangi 70% blue light dan bersertifikat SGS Eye Care Display. Jadi sangat aman untuk mata. Meski ini bukan laptop kompatibel, tapi panel touchscreen-nya yang akan terasa semakin berguna di beberapa skenario dan sudah support stylus juga. Kemudian bezelnya masuk ke kategori tipis dengan screen to body ratio di 89%. Asus menyebut ini dengan 4-sided nano edge display. Meskipun bezel tipis, tapi masih bisa disematkan webcam 1080p Full HD kamera.
Kualitas webcamnya cukup standar, tidak terlalu tajam dan masih ada noise sedikit, tapi overall aman untuk digunakan meeting online. Sedangkan untuk mikrofonnya sudah mendukung fitur AI Noise Cancellation, di mana saat dinyalakan dapat menghilangkan noise suara dengan baik. Jadi meskipun di tempat yang cukup banyak gangguan, suara kita saat berbicara bisa terdengar dengan jelas. Mikrofon ini juga sudah mendukung asisten suara Cortana dan Alexa. Dan inilah kualitas webcamnya. Untuk konektivitasnya sudah menggunakan Wi-Fi 6E yang sepaket dengan Bluetooth 5. Speaker stereonya bertipe down firing di bagian bawah, sisi kiri, dan kanan. Besutan Harman Kardon yang bersertifikasi Dolby Atmos. Meski ini laptop berukuran ramping, jangan kaget kalau suaranya cukup lantang. Ini akibat Asus yang menambahkan software Smart Amplifier yang bisa meningkatkan 350% lebih besar dari amplifier biasanya. Tentu pada laptop ZenBook terdapat aplikasi All-in-One My Asus, yaitu sebuah aplikasi praktis yang membantu user memaksimalkan laptop ini. Aplikasi ini berguna untuk setting mode performa, memantau keadaan pengelola profil kipas, mengaktifkan dan menyesuaikan fitur peredam kebisingan, hingga mengatur color profile, agar layar OLED-nya menampilkan warna yang sesuai dengan kebutuhan. Asus juga menyematkan sebuah aplikasi baru yang cukup keren, yaitu GlideX, sebuah aplikasi cross-device screen sharing yang memungkinkan koneksi kabel maupun nirkabel. Asus ZenBook S13 OLED memiliki lubang intake pendingin di bagian bawah dan exhaust-nya di sebelah kiri. Dengan hinge yang memiliki sistem ergo lift, jadi lubang intake di bagian bawah memiliki ruang bernafas yang lebih terbuka. Asus ZenBook S13 OLED ini memiliki kapasitas baterai 67 Wh dengan daya tahan baterai hingga 19 jam. Daya tahan baterai jadi salah satu poin plus dari laptop ini. Chargernya memiliki power 65 watt dan laptop ini dapat diisi dayanya menggunakan charger bahkan power bank yang sudah tersertifikasi power delivery via USB-C-nya yang dinamakan USB Easy Charge. Hanya butuh 49 menit saja untuk pengisian dari 0 ke 60%. SKU laptop yang kami review ini menggunakan AMD Ryzen 7 6800U prosesor, CPU dengan arsitektur Zen 3 Plus 6 nanometer, kode name Rembrandt. Ini memiliki TDP 15 watt full performance core dengan 8 core 16 thread yang memberikan performa cepat untuk berbagai kebutuhan harian, mulai dari editing konten, produktivitas, multitasking, hingga menonton video 4K. Dengan efisiensi daya maksimal membuat baterai laptop ini tahan lama. Mendukung platform kekinian mulai dari DDR5, PCIe generasi keempat, USB 4.0, hingga Wi-Fi 6E. Untuk grafisnya menggunakan Integrated Graphic AMD Radeon 680M dengan 12 compute unit dan clock speed 2200 MHz. Menjadikan ini integrated graphics yang nyaman untuk dipakai bermain game e-sport pada 1080p. RAM dual channel LPDDR5 16GB 6400 MHz onboard dan penyimpanan M.2 NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1 TB. Opsi upgrade yang tersedia sangat minim akibat RAM yang memang sudah onboard. Jadi, kita hanya punya ruang untuk mengganti SSD yang udah ada ke kapasitas yang lebih besar di masa depan ketika 1 TB sudah terasa tidak cukup lagi. Nah, berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan aplikasi Crystal Diskmark. SSD NVMe generasi keempat yang digunakan sudah cukup cepat dengan sequential read di 5,8 GB per second dan sequential write di 4,9 GB per second. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi benchmark ya. Kami telah melakukan benchmark untuk mengetahui performa dari Asus ZenBook S13 OLED dengan software PC Mark 10, 3D Mark Firestrike, 3D Mark TimeSpy, Cinebench R23, Blender Test, dan Render 4K Adobe Premiere Pro 2022. Nah, ini dia hasilnya. Dari hasil benchmark sintetis yang telah kami lakukan, sudah bisa ditebak bahwa AMD Ryzen 7 6800U memang kencang meski di sebuah laptop tipis yang biasanya mengedepankan daya tahan baterai.
Selain benchmark sintetis, kami juga melakukan tes render 4K di Adobe Premiere Pro 2022 software only. Di mode performance, video berdurasi 5 menit berhasil dirender dengan waktu 14 menit 55 detik. Sementara itu, di mode balance membutuhkan waktu 15 menit 49 detik. Kami juga melakukan tes Blender render. Di mode performance, render diselesaikan dalam waktu 5 menit 11 detik, sementara di mode balance selesai dalam waktu 5 menit 24 detik. Clock speed single core tertinggi mencapai 4,7 GHz di kedua mode. Untuk multi-core di mode performance, clock speed konsisten di angka 3,2 GHz. Sementara itu, untuk mode balance konsisten di angka 2,7 GHz. Orang yang akan beli laptop ini kemungkinan tidak terlalu memperdulikan kemampuan gamingnya, tapi tetap akan kita uji kemampuan gamingnya untuk mengetahui GPU AMD Radeon Graphics ini bisa digeber sejauh mana. Untuk benchmark gaming, kita fokuskan saja di mode performance ya. Ada 5 game yang udah kami uji, yaitu Sonic Frontier, Valorant, CSGO, Dota 2, dan Genshin Impact pastinya. Perlu diperhatikan bahwa semua pengujian game ini dilakukan di resolusi 1200p. Dari hasil pengujian game tadi, bisa dikatakan bahwa meskipun ini bukan laptop gaming, tapi masih bisa digunakan untuk bermain game berkat kemampuan dari AMD Ryzen 7 6800U dan AMD Radeon Graphics pastinya. Bahkan di game shooter kompetitif seperti Valorant, sudah bisa tembus 155 FPS, dan game casual open world seperti Genshin Impact sudah bisa stabil 60 FPS, tentu saja dengan settingan game yang menyesuaikan. Terus bagaimana dengan suhunya? Nah, suhu CPU dalam keadaan full load di performance mode dapat menembus 87 derajat Celcius. Masih di bawah 90 derajat untuk laptop setipis ini, masih bisa dibilang adem sih. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Asus ZenBook S13 OLED ini memang keren banget. Mulai dari layar OLED yang support input sentuhan dan mendukung stylus. Build quality-nya juga nggak main-main, sudah standar militer US. Nah, jika kamu membutuhkan laptop untuk kerja, kebutuhan profesional yang bisa diandalkan, berukuran kecil dan ringan, mudah dibawa kemana-mana, serta stylish pastinya, maka Asus ZenBook S13 OLED ini cocok banget buat kamu. Experience the different with Asus Innovation. Tertarik dengan laptop ini? Asus ZenBook S13 OLED yang kami review ini dibanderol dengan harga mulai dari 19 jutaan yang sudah datang bersama dengan Windows 11, Microsoft Office Home and Student, dan garansi resmi Asus Indonesia selama 3 tahun. Sampai di sini review tentang Asus ZenBook S13 OLED dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game. Oh iya, Kotak Game juga sedang mengadakan event polling Kotak Game Awards 2022. Wujudkan game atau idola favoritmu untuk dapat penghargaan dan kamu berkesempatan memenangkan hadiah berupa konsol game PlayStation 5 guys. Nah, sampai jumpa ya di video-video selanjutnya.